Nah, teman-teman sekalian, stop judi online. Nah, teman-teman, apa sih itu judi? Judi adalah sesuatu hal yang dimana kita itu bertaruh untuk sesuatu hal yang tidak pasti. Jadi ketika kita mempertaruhkan sesuatu, entah itu uang, entah itu apalagi, entah itu barang, entah itu sesuatu yang kita punya, kita pertaruhkan. Namun apa yang kita pertaruhkan atau apa yang kita berikan itu tidak pasti apa yang kita dapatkan dengan hal yang tadi kita pertaruhkan. Nah, namun seiring berjalannya waktu, judi itu tidak hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu saja, di bar atau di suatu tempat-tempat karaoke, tempat miras, tempat tempat apalah seperti itu. Eh, ya, kita juga dapat mengakses judi dari ponsel kita sendiri, dari ponsel. Apa yang dulunya hanya bisa dilakukan di tempat-tempat orang dewasa, tempat-tempat orang-orang yang mungkin eh, yang finansialnya tinggi. Nah, sekarang semua itu bisa mengakses. Kenapa? Dengan seiring perkembangan zaman, judi ini bisa kita akses di mana-mana. Bahkan saya lihat teman-teman saya pun di sekitar saya itu masih banyak yang melakukan judi online tersebut. Banyak yang menyangkal bahwa enggak, ini Wandi, ini bukan judi. Kalau judi itu kan pakai modalnya kita. Nah, pakai modalnya ketika kita mengeluarkan modal, habis itu kita pertaruhkan. Nah, ini baru dikatakan judi. Namun mereka mengatakan saya nggak keluar modal, Wandi. Saya itu hanya eh, mendapatkan bonus harian. Apa namanya itu saya kurang tahu juga. Intinya ada bonus hariannya, di setiap harinya itu dikasih berapa gitu, saldo-saldo apa yang di nama gamenya itu. Pokoknya di judi-judi saya kurang tahu. Intinya dikasih gratisan untuk spin. Spin bahasanya ya. Nggak tahu spin, nggak tahu spend, nggak tahu. Intinya untuk spin. Nah, ketika mereka dikasih tahu ini judi, jangan dilakukan, saya tidak bertanggung jawab asal saya udah kasih tahu. Saya bilangnya begitu kan, nggak mungkin saya pakai dalil di tongkrongan orang main joker ngopi, nggak tahu. Jadi begini, saya kasih tahu ini tuh judi, jauhi, jangan dilakukan, ini begini-begini juga judi. Ini nggak judi. Saya tetap melawan kan maksudnya. Eh, Akhirnya saya bilang itu judi. Dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Kalau judi itu dilakukan dengan modal. Misal dia keluarkan modal, habis dia keluarkan modal, mau untung atau rugi, mau dapat atau tidak. Nah, itu urusan belakang. Nah, itu yang dinamakan judi bagi dia. Nah, namun berapa kali saya tekankan bahwa itu tuh tetap judi, walaupun dari bonus harian, dari sesuatu hal yang tanpa keluar modal secara tidak langsung. Saya sering mengucapkan analogi yang ya lumayan kontroversial lah. Jadi saya mengatakan bahwa bonus spin harian, saldo gratisan harian di aplikasi-aplikasi judol itu sama saja seperti halnya seperti ini. Kalau misal saya jalan-jalan di pasar, saya mendapatkan duit nih, dapat duit 150.000 misal. Ketika 150.000 itu saya dapat, habis itu saya bawa ke apa namanya, ke tempat permainan judi. Jadi ibaratnya itu kita mendapatkan uang, dapat nih. Habis itu kita pakai untuk judi. Ya, ini analogi yang kurang tepat sih, tapi saya sering gunakan ini di kelas juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu intinya. Nah, teman-teman sekalian, judi itu nggak ada untungnya sama sekali, teman-teman sekalian. Kalau misal teman-teman sekalian masih kekeh dengan pendirian teman-teman sekalian bahwa judi itu banyak yang dapat, misal kayak kemarin ada temennya teman saya, jadi teman saya namanya Fakih. Fakih itu punya teman atau sepupu atau kerabatnya, pokoknya satu desanya, dia itu mendapatkan eh, depo, bahasanya depo ya, saya kurang tahu ya, depo
sampai 1,2 M kalau nggak salah dia cerita. Akhirnya mereka tuh sampai sempat beli mobil 4 orang. Empat apa? Intinya seperti itu. Nah, itu hanya pemanis-pemanis saja dari mereka. Jadi kalau misal kita dalam konteks dakwah, ya itu adalah cara berdakwahnya mereka agar banyak user-user lagi yang tertarik, agar banyak orang-orang lagi yang tertarik dan mempertaruhkan nasibnya, mempertaruhkan uangnya di dalam platform-platform judi tersebut. Kalau kita ngomong soal marketing, ya maka itu adalah teknik marketingnya dia dengan cara kasih orang, kasih apa namanya, kasih salah satu user itu kemenangan yang sangat besar. Dari situ bisa disimpulkan bahwa sebenarnya sistem atau judi online ini ya adalah sebuah aplikasi, adalah sebuah rancangan dari manusia juga, rancangan dari para oknum-oknum, rancangan dari para pencari uang juga. Jadi tidak mungkin, rasanya itu tidak mungkin orang memberikan suatu keuntungan bagi orang lain tanpa dia dapatkan keuntungan lain, tanpa ada keuntungan yang dia dapat. Tidak mungkin. Jadi kalau berpikir secara logika, ini tidak ada hal yang dapat kita petik, hal yang dapat kita banggakan, hal yang dapat kita raih, nggak ada. Bahkan banyak sekali korban-korban nih, banyak korban yang kita dapatkan akibat judi dia stres, akibat judi dia ini. Ya jadi kita dapat simpulkan bahwa judi dapat menjadi dampak buruk bagi diri kita, bagi finansial kita, bagi orang-orang sekitar kita juga. Ada orang yang depo sampai, depo kah bahasanya saya kurang tahu juga, sampai 500 juta, 700 ribu misal. 700 ribu juga uang, bagi saya uang. Ya, saya habis ketipu 400 ribu ya teman-teman sekalian hari ini ya, saya ketipu 400 ribu ya. Mudah-mudahan uang saya kembali, saya sudah laporan sama OJK tadi. Malah curhat. Dia rasa judi itu sangat menguntungkan, maka ketika dia kalah habis modal, maka dia mengutang sana sini, akhirnya ada lagi pinjol, pinjaman online, dia meminjam di pinjol. Ketika dia sudah depresi, tidak bisa bayar, ditagih sana sini, ditagih kiri kanan, tidak bisa membayar, akhirnya dia depresi. Banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini, banyak lagi nih, ini lagi. Nah, ini adalah kasus-kasus judi yang seringnya terulang karena kemakan dengan janji-janji para pembuat situs-situs judi ini. Nah, teman-teman sekalian, kenapa tadi saya katakan juga berbahaya bagi orang sekitar? Ya karena efeknya itu kepada orang-orang sekitar kita. Tidak mungkin kalau misal ada pinjol, penagih utang datang ke rumah kita, datang ke rumah anak yang melakukan pinjol. Nah, ketika melakukan pinjol, anaknya melakukan pinjaman online untuk judi tadi, judol, karena efek candunya, efek ketagihannya. Jadi yang direpotkan ketika anak ini pergi atau ketika anak ini gantung diri misal karena saking depresinya akhirnya bunuh diri, yang ditagih itu orang-orang tuanya, orang terdekatnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jauhi jauhi judol, jangan ada hal-hal yang kurang mengenakan. Intinya apa ya? Ada satu keuntungan judol, ada. Untungnya adalah kita dapat efek candu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika misal ini permisalan ya, judi online itu misal dalam bentuk angka. Misal yang menang sama kayak lotre, kalau di luar negara ada lotre. Nah, ini lotre juga kan termasuk judi. Apa yang kita keluarkan itu tidak pasti apa yang kita dapat. Nah, itu judi. Nah, ini lotre termasuk.
kenapa judi itu bikin candu? Silahkan dicari risetnya ada. Judi itu bikin candu karena rasa menangnya itu kayak ada terus. Contoh, yang menang undian itu nomor 6636. Akhirnya ternyata nomor loter yang kita beli itu 6646. Nah, di otak kita, di dalam bawah kesadaran kita bahwa padahal satu lagi saya menang. Nah, dengan pemikiran itu, maka timbullah lagi, saya beli lagi, kemarin aja hampir beruntung. Ada lagi, begitu lagi, begitu lagi. Nah, setelah misal 6676 misal. Ternyata 6976. Nah, ini padahal hanya beda satu angka. Akhirnya terus menerus, dan ini adalah efek domino. Jadi efek yang membuat kita itu merasa candu. Kita putar. Biasa kita mungkin biasa teman-teman sekalian lihat teman-temannya yang ketika main judi teriak-teriak, ih sedikit lagi, padahal skater sedikit lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa judi itu memiliki efek candu. Efek candunya itu mungkin diatur sama yang pembuat situsnya, itu sedikit lagi kena, sedikit lagi kena, sehingga mereka itu kayak makin semangat untuk keluarkan uangnya lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau judi itu bermanfaat, tidak mungkin banyak korban-korban judi, korban-korban judi yang depresi, korban-korban judi yang melakukan kekerasan. Nah, kenapa ini? Dan ini juga diharamkan oleh agama. Saya juga alhamdulillah baru belajar kemarin di semester 2 ketika di mata kuliah fikih muamalah. Jadi yang menarik itu capit boneka. Saya pikir ini bukan judi gitu. Ini adalah kompetisi. Capit boneka ternyata termasuk judi. Saya sempat melongo, padahal saya sudah besar, sudah semester 2 di YIN waktu itu, tapi saya masih baru tahu, oh iya, capit boneka itu judi. Oh begitu. Terus wahana-wahana itu judi, wahana yang di pasar malam itu kan, oh itu judi. Iya, karena dia mempertaruhkan sesuatu. Seperti tadi kita masukkan misal 1000 untuk satu kali mencapitkan, satu kali menggerakkan capitnya. Nah, itu padahal mesin capitnya itu jelas tidak mungkin, atau itu pasti loyo lah, gimana lah intinya seperti itu. Saya baru tahu ternyata judi itu banyak modelnya. Nah, teman-teman sekalian, di zaman sekarang ini, zaman digital, zaman edan boleh dikata. Jadi jaga diri, jaga keluarga dari macam-macam praktik judi. Jadi teman-teman sekalian, nggak ada, sekali lagi saya tekankan, nggak ada keuntungan bagi para penjudi. Jadi orang-orang yang mencari uang lewat jalur judi itu bisa dipastikan tidak akan ada ujungnya. Pasti dia akan cari lagi, dia akan depo lagi, dia akan isi saldo lagi untuk spin lagi. Tidak akan ada ujungnya. Kalau Anda mau menang dari judi, maka Anda jadi bandarnya, itu lebih untung. Tidak mungkin, saya tidak percaya bahwa orang yang menang dari judi, orang yang main judi kaya. Tidak ada. Kalau kripto bagaimana? Enggak tahu itu. Nanti bahasnya lain. Tidak ada. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau install atau mau buka website judi, itu ya pikirkan 2 kali lah. Nah, ini selain karena dosa, ini juga banyak efek negatifnya. Jadi teman-teman sekalian, silahkan pertimbangkan apa yang kita mau lakukan, pertimbangkan apa yang kita ingin kerjakan, karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Oke, terima kasih. Saya Rizwandi Azani dari Prodi Manajemen Dakwah. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Aulia, dosen pengampu psikologi dakwah di semester 4 saya. Jadi terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan obrolan saya, ocehan saya pada kali ini itu dapat
diterima, ya walaupun ada yang tidak sepakat kontra dengan perkataan saya, ya tidak ada masalah, silahkan diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.